Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Saya percaya kita punya Tuhan yang sangat baik. Yang setuju boleh katakan amin. He is a good father. Bapa di dunia saja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Setuju boleh katakan amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta. Katakan, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, katakan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu
selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kami tahu Engkau segala-galanya, Tuhan. You are more than anything, Lord. Kau yang selalu terbaik dalam hidup kami. There is no other like you, Lord. No other like you, Lord. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Bisa kami andalkan. Kami punya Bapa yang sangat baik, melebihi Bapa yang di dunia, melebihi orang yang paling baik yang kami pernah kenal. Kami punya Tuhan yang baik, dan Engkau hidup bukan mati, Tuhan. Kami sedang menyembah Tuhan yang hidup. Kami sedang mengikuti Tuhan yang luar biasa. Berapa di antara saudara yang setuju boleh lambaikan tangan saudara? Anda dan saya bukan memiliki Tuhan yang mati. Yang setuju boleh katakan amin. Anda dan saya memiliki Tuhan yang hidup. Alkitab mencatat, when we call, ketika Anda dan saya memanggil, ketika Anda dan saya berseru, ketika Anda dan saya berteriak kepada Tuhan, Dia mendengarkan setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu kita bangga memiliki Tuhan yang bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia berjalan bersama dengan setiap orang yang berjalan dan terus mengharapkan kasih setia Tuhan. Never giving up. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Setuju boleh katakan. Bila dengar doaku, Yesus penebus, janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu, Yesus, Yesus, dengar doaku. Jangan
Engkau ada di tengah-tengah kami. Jangan lalukan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu ya Tuhan. Tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Boleh sama-sama katakan. Setiap jam di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat. Tilah ku datang juru selamat, berkatilah. When we come to you Lord, saat kami datang kepada Engkau, Engkau membuka tangan-Mu, mencurahkan rahmat-Mu. Kau menyembuhkan kami, Kau mengubah hati kami, Kau membawa kami mendekat kepada Tuhan. Every hour we need you Jesus. Every hour we need you. Di luar Engkau kami tidak mampu buat apa-apa, tapi bersama Engkau kami akan melihat selalu ada kekuatan, pengharapan. Selalu ada jalan keluar, karena Yesus yang berjalan di depan kami dan yang berjanji, berfirman, I am the way, the truth, and the life. Aku adalah kebenaran yang akan menuntun kami. Saat ini Bapa, biar Engkau yang berbicara lewat firman, hamba-Mu terbatas. Yesus tidak pernah terbatas. In Jesus mighty name, name above all names, nama yang manis yang kami sanjung seumur hidup. Thank you Father, in Jesus name, amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya membagikan share sedikit karena kita sudah menyembah Tuhan bersama. Sebelumnya saya memperkenalkan, tidak dikenal tidak disayang. Terima kasih sudah diperkenalkan Ibu. Iya, nama saya Jacqueline Selesai. Saya memiliki seorang suami
Suami saya tadinya dia bekerja di bank, keluarganya semua dari bank, tapi kemudian memberi hidup dan waktu untuk melayani Tuhan. Suami saya dipercayakan mengembalakan jemaat Revival Worship Church, dan kami memiliki anak-anak. Beberapa di antaranya sudah bekerja, 3 di antaranya bekerja, satunya masih 17 tahun, yang paling kecil. Dan puji Tuhan anak-anak juga melayani Tuhan. Sambil mereka bekerja, mereka puji Tuhan. Anak yang satu ada di Belgia, satu ada di Amerika, 2 di Jakarta. Dan hari ini saya hanya mau katakan semua, sampai hari ini kita hanya kemurahan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Tidak ada dari kekuatan kita. It's not my mind, not my power, but about His Spirit, says the Lord. Kata Tuhan, hidup kita bukan soal tentang kita. Hidup kita bukan soal cerita hidup kita, tapi tentang cerita Tuhan yang ingin ditulis dalam lembaran hidup kita. Setuju boleh katakan amin. Boleh dengar tepuk tangan sorak-sorai dari tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau diberikan tema yaitu bagaimana kita menghadapi, menang di tengah kesesakan. Saudara, Daud adalah satu pribadi yang selalu, almost dari setiap yang dia tulis di Mazmur, dia selalu mencatat, ketika aku dalam kesesakan, tapi aku berseru kepada Engkau. Ketika tali-tali maut mulai melilit aku, tapi aku selalu melihat ada kekuatan, ada pertolongan, ada kemurahan Tuhan. Dalam hidup kita saudara, kita pasti pernah mengalami perjalanan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita ada di tengah-tengah kesesakan, pressure yang begitu kuat. Mungkin ada yang berkata bahwa kenapa Tuhan mengizinkan tekanan? Kenapa Tuhan mengizinkan pressure? Kenapa Tuhan yang kita sembah mengizinkan hal-hal yang sulit dalam hidup kita? Karena di situ kita belajar tahu untuk berseru dan melihat Tuhan secara langsung. Setuju boleh katakan amin. Kita kadangkala hanya mendengar kesaksian orang ketika orang diselamatkan, ketika orang ditolong Tuhan. Tapi kapan waktu terakhir saudara berkata, Tuhan, aku udah capek dengar kesaksian orang, aku ingin mengalami Engkau. Justru ketika saudara rindu untuk mengalami Tuhan, Anda dan saya akan dibawa berjalan bersama dengan Dia. Kesesakan diizinkan, just want to show us. Hanya Tuhan ingin membuat kita boleh melihat di detik-detik terakhir. Bahkan ketika engkau berpikir tidak ada pertolongan, di sana kita bisa melihat pertolongan Tuhan. You never to be late, never too early. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Yang suci boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus kita always on time. Boleh katakan bersama dengan saya, on time. Hanya orang yang pernah mengalami di titik-titik Anda ingin menyerah, tapi kemudian engkau melihat ada tangan yang kuat, terulur, tepat waktu. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah. Dalam Yesaya berkata, Dia menambahkan kekuatan bagi yang tidak berdaya. Tidak berdaya artinya kita sudah tidak punya kekuatan sama sekali. Justru di saat itu Dia hanya ingin memperlihatkan bahwa even di last minute Dia masih bisa menolong kita. Tidak ada orang yang bisa menolong. Don't worry, He is Emmanuel, God with us. Dia yang selalu menolong kita. Suatu waktu dokter pernah memvonis saya ketika saya sudah memberi hidup saya buat melayani Tuhan. Ketika saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, kami melayani Tuhan. Tapi kemudian saya sakit cukup lama. Mungkin ada yang bisa ditayang. Tapi di saat itu saya melihat bahwa Tuhan itu ada in every season. Setuju boleh katakan amin. Bukan hanya di musim yang baik. Di saat air mata sulit untuk dihentikan, He always be with you. Always Dia ada di sana. Hanya orang yang pernah mengalami ditolong Tuhan, saudara yang akan tahu bagaimana caranya mengangkat tangan sampai bingung mau bilang apa sama Tuhan. Just want to say, Lord, thank you, thank you. You've been so good. Kau sangat baik. Sebab itu lagu-lagu yang saya tulis
Bapakku yang baik, Engkau alasanku hidup. Lagu-lagu yang ditulis ketika dokter memvonis, ketika anak-anak saya sakit bersamaan ketika saya divonis, ketika mama saya stroke berkali-kali ketika saya menjalani pengobatan, ketika anak saya harus berhenti sekolah karena divonis oleh dokter. Can you imagine that? Air mata basah kering, but He always be there. Salah satu arti dari Roh Kudus yang diberikan sebagai penolong, Parakletos, para dan Kleo. Parakletos adalah when we call. Ketika kita memanggil, berseru, Dia ada di samping kita. Itu yang saya ingat ketika saya diberikan kesempatan boleh berobat ke China dan ke Singapura. Kadang di Singapura saya hampir give up karena anak-anak saya divonis juga. Salah satunya divonis, yang satu kritis. Mama saya stroke dan saya harus drop dan berangkat ke Singapura. Rasanya Bapak Ibu pengen loncat di rel kereta ketika saya harus menaik MRT. Karena dalam hati saya, Tuhan, saya hampir tidak bisa melihat Engkau. Dan iblis mengambil kesempatan memberikan kesesakan, tekanan. Seharusnya tekanan itu membuat kita melejit, tapi dia ingin supaya kita selesai di tengah jalan, supaya kita menyerah tanpa kita melihat pertolongan Tuhan. Rasanya ada suara yang ngomong loncat. Tapi di situ saya selalu ingat, suami saya selalu bilang, jangan hanya ikut Tuhan, jangan hanya melayani Tuhan di saat semua baik. Serve Him bahkan di saat yang terburuk, keadaan titik terendah. Do your best. Lakukan yang terbaik yang belum pernah kita lakukan. Karena ketika kita dalam keadaan baik, orang yang bukan Kristen pun bisa melakukan itu. Setuju? Boleh katakan amin. Orang yang diberkati, orang yang semua aman untuk mengikut Tuhan, untuk menyembah Tuhan, semua bisa. Even orang yang bukan Kristen pun bisa melakukan itu. Bagaimana ketika dokter memvonis? Bagaimana ketika keadaan lebih buruk? Bagaimana ketika kesulitan datang? Bagaimana ketika kesesakan silih berganti? Bagaimana ketika Bapak Ibu Saudara mempunyai alasan untuk undur dari Tuhan? Bagaimana ketika orang-orang terbaik Anda meninggalkan saudara? Bagaimana ketika tidak ada alasan yang Anda bisa temukan untuk Anda tetap mengucap syukur, untuk Anda tetap mengangkat tangan kepada Tuhan, untuk Anda tetap melayani Allah? Apakah kita akan berhenti di situ? Ataukah kita akan tetap maju dan berkata, Lord, You are my master. Aku hanya hamba yang melakukan apa yang aku bisa lakukan. Tapi seumur hidup aku akan menyembah-Mu. Seumur hidup aku berjanji akan memberi hormat, mengangkat tangan ke arah surga. Saudara, itu yang Tuhan cari. Dia mengizinkan badai, just want to see our heart. Saudara, ketika saya diperhadapkan seperti itu, saya mengambil keputusan, Tuhan, sampai di garis akhir, buat saya tetap mencintai Engkau. Make my heart, Lord. Give me your strength, supaya saya tidak kecewa dengan Tuhan. Saya dan suami kalau mau dibilang berhitung, saudara, kita tidak boleh berhitung. Tapi yang saya tahu dari pertama saya melayani Tuhan, menurut pandangan saya sudah berusaha untuk all out buat Tuhan. Menurut saya, menurut Tuhan mungkin belum. Sebab itu Dia pengen lihat hati kita. Kita ikut Tuhan karena berkat. Kita ikut Tuhan karena mujizat. Kita ikut Tuhan karena supaya Tuhan tolong kita. Atau kita ikut Tuhan karena kita cinta Dia. Karena tujuan hidup kita ke surga. Setuju? Boleh katakan amin. Soal mujizat, soal kesembuhan, soal berkat, soal yang lain, Alkitab mencatat, Daud berkata, kebajikan dan kemurahan. Bahasa aslinya berkata bukan hanya mengikuti, tapi mengejar Anda dan saya. Setuju? Boleh katakan amin. Jadi tanpa Anda cari, tanpa Anda berharap, minta, keep on asking, Dia tahu memberi yang tepat. Tapi Dia lebih tertarik dengan hati. Mungkin kita kadang melayani ya, akhirnya ingin melayani. Kita melayani karena bisa bernyanyi, mungkin. Kita bernyanyi karena memang ada kesempatan. Tapi sangat berbeda ketika Anda
Anda dan saya melayani karena Anda dan saya merasa kita ini bukan siapa-siapa. Mau balas cinta Tuhan itu tidak mungkin. So kita ingin memberi hidup, memberi diri, memberi waktu. Talenta yang Tuhan kasih kita ingin beri kepada Tuhan. Akan sangat berbeda ketika ada orang yang menyediakan diri kepada Tuhan dan orang yang hanya berkata, iya saya punya ini, punya talenta, dan yang lain punya waktu, pakai aku. It's very different dengan orang yang berkata, Tuhan aku tidak pantas, tidak layak, tapi Engkau melayakkan aku. Aku ingin melayani Engkau. Sampai kapan? Sampai Yesus memanggil kita. Setuju, boleh katakan amin. Selama kita ada di dunia, kesesakan itu banyak kali kita temui. Pressure. Apa tujuan Tuhan? Yang pertama saya katakan tadi, Dia ingin melihat hati kita. Saya ikut Tuhan karena mujizat enggak? Kalau saya tidak disembuhkan, saya tetap cinta Tuhan enggak? Dokter di Singapura, di China berkata lain tentang saya. Ya, secara manusia kan pasti down ya. Tapi saya mengambil keputusan, Tuhan, kalau saya harus selesai, buat saya selesai dalam kesetiaan. Di China, di Singapura, bahkan ketika pulang ke Jakarta, saya tidak melayani karena totally 3-4 tahun itu rest, treatment bed rest. Tapi kan bukan berarti saya tidak bisa melayani. Saya bisa mendoakan orang. Di China, saya dalam keadaan kritis, suami saya tetap mendoakan orang, menolong orang yang gagal ginjal, cangkok, menolong orang yang kritis di ICU. Padahal dia punya alasan untuk kecewa karena kondisi saya kulit membungkus tulang dan penyakit langka dan kemana-mana dan kondisi drop. Pengembalaan kami berhenti, tutup karena suami saya harus menjaga saya. Karena semua juga memang yang dukung, yang support. Dan break untuk beberapa waktu, suami saya mendampingi saya. Di saat yang sama anak saya berhenti sekolah, anak-anak sakit. Can you imagine that? Tapi di China, di Singapura, gak berhenti suami saya menolong orang, menceritakan tentang Yesus, bahwa Yesus itu baik sementara saya sakit. Di samping saya ada orang yang kena cancer. Saya punya alasan untuk berhenti menceritakan tentang Tuhan. Karena dalam kesesakan, sakit, divonis, keuangan terjun bebas, kami tidak bisa buat apa-apa. Anak ada yang berhenti sekolah karena untuk membayar uang sekolah aja rasanya minta diskon berkali-kali, cicil juga tidak mampu karena terjun bebas, karena sakit dalam waktu bersamaan. Oh tiadaku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka jiwaku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi Tuhan kau tahu semua, Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal yang kita tidak mengerti ketika tekanan itu datang. Tapi apa yang harus kita lakukan? Saya mengambil keputusan untuk berkata, Yesus, jika Engkau masih mengizinkan saya hidup, mujizat pasti terjadi. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, enough, selesai, buat saya tetap melayani Engkau, tidak kecewa dengan Engkau, sampai di garis akhir Kau dapati saya setia. Itu doa saya.
Ketika selesai dioperasi, saya mendengar masih pengaruh obat bius. Ada suami saya menerima telepon, ada orang yang sakit cancer, dan kemudian dia minta saya didoakan. Suami saya dengar suara, oh istri saya baru selesai dioperasi, masih belum begitu sadar. Tapi saya sadar, saya dengar cancer leukemia. Saya bilang gak apa-apa, biar saya berdoa. Saya ambil telepon, saya berdoa dalam keadaan masih sakit. Tapi tahu gak Bapak Ibu, beberapa waktu kemudian ketika saya sampai di Indonesia, orang itu menemui kami di rumah. Cancer leukemia sembuh total. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Dalam keadaan kesesakan, jangan hanya menangisi pintu yang tertutup. Apa yang harus kita lakukan? Move on. Yang pertama, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Call upon His name. Yang setuju boleh katakan amin. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesesakan. Dia menunggu kapan Anda berteriak, mengerang, memanggil namanya. Alkitab mencatat seperti ini, saudara. Keluaran 2 ayat 24 dan 25. Allah mendengar mereka mengerang. Boleh katakan bersama dengan saya, mengerang. Allah mendengar mereka mengerang, lalu mengingat kepada perjanjiannya. Ketika engkau dalam kesesakan, berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya sedang berdoa bersama anak saya yang di Amerika sambil nangis, saudara. Ketika dia mengalami masalah, saya bahkan tidak bisa lakukan apa-apa. Saya doa sambil nangis, mengerang, dan saya hanya bilang, Tuhan selalu baik, Tuhan pasti menolong, Tuhan akan kuatkan. Engkau akan lihat tangannya, engkau akan lihat kekuatannya. Sambil nangis, lama saudara, dia nangis, saya nangis. Di situ saya tahu erangan itu menjamah surga. Setuju boleh katakan amin. Menjamah surga. Dia katakan ketika kita dalam kesesakan, berteriak, berseru. Kadang saya di mobil, di mana ketika ada hal yang saya tahu, yang saya doakan, air mata gak berhenti. Entah di rumah, di kamar mandi atau apa. Kadang-kadang malam lagi tidur gini, ketika saya mendoakan sesuatu atau nyembah Tuhan, air mata saya hanya angkat tangan. Dan saya tahu, when I call Him, Dia dengar. Bahkan Ia ingat setiap janjinya. Dia pernah berjanji apa kepada ibu? Dia ingat persis. Dia ingat. Orang bisa lupa. Ibu bisa lupa apa yang kadang-kadang Tuhan pernah taruh sesuatu impresi. Ibu bahkan pernah mungkin didoakan orang. Ibu pernah dapat mimpi atau mendapatkan sesuatu. Tuhan pernah taruh sesuatu. Kadang lupa, tapi Dia gak pernah lupa. Tepat pada waktunya, His promises, janjinya tidak pernah meleset. Always on time. Setuju boleh katakan amin. Itu yang saya tahu. Sebab itu untuk menunggu janji Tuhan itu digenapi, kita perlu bersabar. Kita perlu iman kita itu dikuatkan. Bagaimana caranya? Lewat ibadah seperti ini. Ketika kita menyembah Tuhan dalam corporation, menyembah Tuhan bersama bagus, sendiri bagus. Menyembah Tuhan bersama, there is a power. Setuju boleh katakan amin. Menyembah Tuhan bersama, tidak peduli berapa orang, don't care. Karena Tuhan itu hadir standarnya beberapa orang saja. Bahkan dalam Tawarik berkata, Dia Tuhan, Dia katakan matanya itu menjelajah seluruh muka bumi, just want to see, hanya untuk menemukan jika ada satu orang yang berdiri dan bersungguh hati. Saudara, ketika kita bersama menyembah Tuhan, engkau akan melihat ketika engkau lemah, recharge again. Kau akan dikuatkan kembali. Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saya percaya kita pernah ketika dalam kesesakan kita berdoa, saudara, dan kemudian kaget beberapa waktu kemudian, kok ada jawaban ya, saudara. Suatu waktu, beberapa waktu saya pernah berdoa rasanya tidak mungkin, dan kemudian Tuhan jawab. Aduh, rasanya mau angkat tangan, air mata sudah gak kuat ngucur, saudara.
Karena kadang ketika kita berdoa, ketika kita berseru, kita tidak tahu dari mana Tuhan bisa tolong. Seperti Daud berkata, mataku aku pandangkan kemana-mana, dari mana Tuhan bisa menolong. Tapi Dia adalah penolong kita, satu-satunya, the only one Father, satu-satunya Bapa yang selalu setia. When we call, He always beside you, beside you. Dan saya percaya itu. Ada sebuah lagu yang berkata bahwa kalau kita ada di gunung yang tinggi, di samudera yang luas, dan kita tidak tahu sepertinya Tuhan itu ada atau tidak, matanya selalu memandang kita. Ku berserah kepada Allahku, Diamku di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku didekat dan tak lepas. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat. Samudera di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjaga. Boleh nyanyikan bersama-sama. Ku tahu benar, ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Boleh sekali lagi katakan, ku tahu, ku dipegang erat, yes you are, di gunung tinggi dan yes, di taufan gelap ku Bapa surgawi terus menjagaku. Banyak kali saya merasa Tuhan gak jawab doa saya. Saya punya alasan untuk nyerah, saya punya alasan untuk tidak kuat. Bukan sedikit, banyak. Tapi saya selalu belajar untuk melihat kesesakan ini bagus buat saya. Dia latih saya untuk tetap percaya bahwa perjanjiannya Dia ingat. Dan untuk mengajar saya bahwa Dia perhatikan, He cares. Kalau Dia perhatikan hal yang paling terkecil pun Dia tahu. Dan saya harusnya tidak perlu takut. Setuju? Boleh katakan amin. Alkitab mencatat ketika kita mengerang, berseru dalam kesesakan, Dia ingat janjinya. Dan Dia mempersiapkan waktu yang tepat. Dan kedua, Dia perhatikan kita. Orang lain yang terdekat pun tidak bisa menolong kita.
Tidak bisa 24 jam kita panggil namanya untuk tolong kita. But Jesus, kita bisa panggil dia kapan saja, anytime, anywhere. Dia mendengarkan kita. Telinganya tidak pernah tuli. Yang setuju boleh katakan amin. Ketika Anda memanggil namanya, at the same time, pada saat itu juga dia dengar. Dan dia pasti menolong. Dia pasti memberikan kekuatan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri. Saya undang teman-teman praise and worship. Boleh bersama-sama. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Ku tahu benar, pegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku di dekat. Yes, Bapa surgawi terus menjagaku. Katakan ku tahu benar, di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku di dekat. Katakan Bapa surgawi menjaga. Boleh angkat tanganmu, katakan ku tahu benar, di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku di dekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Boleh taruh tangan kita di dada. Kita pasti bisa merasakan dia dekap kita, dia peluk kita. Dan kita tidak akan pernah kecewa mengikut Tuhan. Ketika dia sedang latih kita di tengah kesesakan, kita akan mendapatkan tangannya peluk erat kita. Itu sudah lebih dari cukup. Setuju boleh katakan amin. Amin. Biar musik menaikkan lagu ini. Kami tahu Tuhan, beritahu kami bahwa kami tidak pernah dilupakan, kami tidak pernah ditinggalkan. Kau mendekap kami ketika kami ada di tengah samudera yang luas, di tengah gurun, di tengah lembah kelam. Kau pegang hidup kami, dan kau ingat janjimu. Kau perhatikan kami. Buat kami tahu bahwa Tuhan, kami punya Tuhan yang tidak pernah melupakan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Never, Lord. Kau selalu ada buat kami, no matter what. Hari ini kami tahu bahwa kesesakan diizinkan supaya kami berseru, supaya kami mengerang, supaya kami dilatih, supaya hati kami teruji, dan supaya kami bisa belajar melihat pertolongan Tuhan bahkan di last minute. Engkau sanggup, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami tahu tidak ada orang yang bisa menolong kami 24 hours. 24 jam kami minta pertolongan orang. Mungkin tidak ada yang selalu bersedia, tapi Yesus, when we call, Engkau ada buat setiap kami. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh angkat kedua tangan kita di hadapan
baru. Kami percaya ketika hati kami diubahkan, kuasa-Mu mengejar kami, kebajikan, kemurahan mengejar seumur hidup. Sebab itu kami tahu kami tidak akan pernah takut lagi. Setiap musim kami mau belajar bersyukur, menyembah, dan tahu Engkau ada menjadi Tuhan in every season in our lives. In Jesus mighty name, kami terima rahmat, kami terima kekuatan yang baru. Buat kami mencintai Engkau bukan karena mujizat, mencintai Engkau bukan karena berkat, mencintai Engkau hanya karena Engkau saja, God Himself, Tuhan pribadi yang akan membawa kami selama kami hidup menjadi berkat dan dibawa pulang di surga selama-lamanya. Kami menggenapi panggilan Allah selama kami di bumi. Demi nama Yesus yang percaya dan mengasihi Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mendengarkan kita mulai hari ini. Call upon His name, Yesus.